Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengusaha program Al-Quran La Raiba Hanifida. Yang kedua terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran La Raiba Hanifida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi Al-Quran, yaitu seputar surah Al-Bayyinah. Nah, Al-Bayyinah ini memiliki arti bukti yang nyata. Al-Bayyinah sendiri itu terdiri dari 8 ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yaslu sufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, Al-Bayyinah sendiri ini turun di kota Mekah sehingga termasuk salah satu turun di kota Madinah sehingga termasuk salah satu surat Madaniyah. Nah, Al-Bayyinah ini merupakan surah yang ke-98 menurut urutan mushaf Al-Quran. Nah, Al-Bayyinah sendiri ini memiliki isi pokok yaitu ahli kitab boleh menghadapi Nabi Muhammad. Nah, ahli kitab itu berpecah belah dalam ahli kitab berpecah belah menghadapi Nabi Muhammad sedang ajaran yang dibawanya adalah wajar. Nah, jadi dari inti pokok ini adalah bahwa pada masa itu ahli kitab itu berpecah belah terhadap permasalahan Nabi Muhammad. Padahal ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu sudah benar-benar jelas atau sudah benar-benar wajar. Akhirnya diturunkanlah surat Al-Bayyinah yang artinya adalah bukti yang nyata. Jadi agar mereka itu tidak ada perselisihan lagi tentang Nabi Muhammad. Jadi bahwa diberikan bukti yang nyata. Pada ayat 1, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi mereka itu tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan masih berselisih, dan mereka tidak akan masuk ke dalam agama Islam sampai adanya bukti yang nyata. Nah, sesuai tadi nama surahnya Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Rasulun minallahi yaslu sufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi setelah datang bukti yang nyata mereka tuh berpecah belah karena kayak wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan zakat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Tetapi mereka masih enggan untuk masuk ke dalam agama ini karena mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Tapi ketika datang kepada mereka bukti yang nyata, mereka malah berselisih. Nah, kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka.
Nah, jadi di antara perpecahan itu akhirnya kan sudah terjelas mana golongan orang kafir dan mana golongan orang mukmin. Nah, untuk golongan orang kafir, mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya dan mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, untuk balasan orang-orang yang beriman yaitu ialah di sisi apa? Mereka itu di sisi Tuhan diberikan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya terus selama-lamanya. Kemudian Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap kepadanya. Yang demikian itulah adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.